Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi Bu. Ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Tentang teks apa? Prosedur. Iya, tentang teks prosedur. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, kenapa kalian tidak menggunakan masker? Kalian takut virus? Takut. Oh ya, jadi karena kalian punya masker kotor semua ya? Ya Ibu. Ya. Baik, besok harus menggunakan masker ya anak-anak. Ya Bu. Ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen satu dulu ya. Ya Ibu. Albert, Hadir Bu. Ririn, Ada Bu. Elvin, Ada Bu. Erwin, Nia, Hadir Bu. Armando, Alfa. Ferdin. Apa? Ya. Jadi yang hadir hari ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 orang yang hadir. 4 orang yang hadir. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran anak-anak, Ibu minta salah satu dari kita pimpin kita dalam doa. Ayo, silakan. Nia mungkin? Silakan Nia. Jeko. Beserta teman-temanku sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dan dari pagi hingga pada siang ini. Pada siang ini ya Bapa, kami berkumpul lagi di tempat ini guna untuk melakukan aktivitas kami baik sebagai belajar maupun pengajar. Suratkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami supaya apa yang kami lakukan pada hari ini sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk Jeko dulu. Ya. Siapa yang tahu apa itu teks prosedur? Ayo, yang tahu jawab. Saya Ibu. Ya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus disiapkan untuk mencapai suatu tujuan. Iya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Benar sekali ya yang seperti yang disampaikan oleh Albert. Tepuk tangan dulu untuk Albert. Ya. Hari ini Ibu membawakan tema alam dan Ibu bawa kalian ke alam. Ternyata kalian lebih rileks ya di sini. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda atau sejenisnya. Teks yang memuat cara melakukan untuk membantu seorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Iya, dengan tepat. Betul sekali. Yang berikut ciri-ciri teks prosedur. Siapa yang tahu ciri-ciri teks prosedur? Ya, silakan. Ciri-ciri teks prosedur: 1. Berisi langkah-langkah kegiatan yang berupa poin-poin atau paragraf. 2. Menggunakan kalimat saran dan larangan. 3. Disusun secara sistematis. 4. Berisi secara sistematis dan dijelaskan secara detail. 5. Berisi informasi yang bersifat objektif. 6. Terdapat bilangan urutan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Albert. Iya, Albert sangat pintar ya. Tingkatkan terus Albert, belajar yang rajin, siapa tahu bisa dapat beasiswa. Ibu jelaskan kembali ciri-ciri dari teks prosedur. Teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis teks lainnya. Berikut merupakan ciri-cirinya. 1.
1 berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Ya. Yang berikut menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dan larangan itu kalimat saran dan dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar dapatkan hasil yang lebih baik. Mendapatkan hasil yang lebih baik, untuk melarang sesuatu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Yang berikut berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Sudah ya. Iya. Yang dimaksud dengan disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail itu, teks prosedur berisi langkah-langkah sistematis dan runtut. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Iya. Berikut berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bersifat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif berdasarkan percobaan atau analisis, bukan hayalan penulis. Jadi teks prosedur itu tuh bukan hayalan penulis ya. Macam kalian di sini siapa yang tidak tahu memasak? Semuanya tahu kan? Tahu semua. Iya. Pasti cara-cara memasaknya bagaimana awalnya pasti kalian tahu ya. Itu tidak berdasarkan itu melalui proses, tidak menggunakan hayalan atau karangan belaka. Berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan hayalan penulis. Yang berikut terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Benar tidak? Kalau kita melihat contoh teks prosedur itu tuh ada urutannya, ada bilangannya. Semacam begini. Cara membuat, ibu memberikan contoh cara membuat kue cucur. Kue cucur kalian tahu? Filo yang kalau kita orang lihat bilang filo tuh. Nah itu. Cara membuat filo itu tuh kan itu 1 siapkan apa, 2 siapkan apa, 3 siapkan apa, dan yang berikut langkah-langkah membuatnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, angka itu merupakan bilangan. Yang berikut kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang tahu kaidah kebahasaan teks? Ya, silakan Albert. 1. Menggunakan kata kerja perintah. 2. Menggunakan kata teknis. 3. Menggunakan kata penghubung. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Albert. Menggunakan kata kerja perintah itu begini, anak-anakku sekalian yang terkasih. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel la. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan. Contohnya begini, kalau kita membuat filo itu kan, siapkan alat dan bahan. Itu merupakan kalimat apa? Perintah. Ya, itu merupakan kalimat perintah, siapkan. Terus hindari minyak yang panas, itu juga merupakan larangan. Yang berikut panaskan itu begini, panaskan minyak tersebut atau panaskan wajan yang akan digoreng, yang akan digunakan untuk menggoreng cucur tadi ya, atau filo yang dalam bahasa dia. Yang berikut menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahas. Kata teknis
atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Ya, berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan. Ini yang Ibu siapkan di sini ya, manfaat jamur untuk kesehatan. Istilah yang digunakan di antaranya nutrisi, protein, osteoporosis dan lain-lain. Iya. Yang berikut menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang merupakan kata atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu. Ya. Misalnya saya membuat kue cucur ini di pagi hari atau di malam hari, seperti itu ya, dan lain-lain. Selanjutnya menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Itu gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur tersebut termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan pertunjukan penggunaan alat, misalnya 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih, dan lain-lain ya. Seperti itu. Kalian mengerti? Mengerti. Ya. Baik, kalau kalian mengerti, Ibu lanjut ya. Macam-macam teks prosedur. Ada yang tahu macam-macam teks prosedur? Atau tidak ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Belum. Macam-macam teks prosedur ini berisi langkah-langkah yang sederhana, umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contohnya, prosedur mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, dan menyalakan TV. Berikut merupakan contoh teks prosedur sederhana tentang membuat keranjang. Kalian menyimak baik-baik ya. Membuat keranjang dari koran bekas. Barang bekas dapat digunakan untuk membuat berbagai kerajinan yang bermanfaat dan juga memiliki nilai jual. Misalnya, membuat kerajinan dari koran bekas, bahan yang dibutuhkan diantaranya koran, gunting, dan tali. Berikut cara membuatnya. 1. Siapkan koran bekas dalam jumlah banyak. 2. Potong koran bekas secara memanjang dengan ukuran yang sama. 3. Lipat memanjang potongan koran tersebut. 4. Susun lipatan koran seperti menganyam sampai berbentuk keranjang. Yang berikut teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah lainnya. Contohnya prosedur membuat KTP ataupun mendaftar sekolah. Berikut contoh teks prosedur kompleks, yaitu cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Ya, Albert, ayo Albert membaca dulu ini contoh teks. Pakaian merupakan rutinitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Jika dahulu mencuci pakaian menggunakan tangan, kini kita dapat menggunakan mesin cuci. Namun, tidak semua orang tahu cara mengoperasikan mesin cuci. Berikut cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Sudah, Bu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Albert. Iya. Albert tadi menjelaskan bahwa mencuci sekarang ini kita hidup di zaman yang canggih, kita sudah dengan mudah mencuci pakaian, tidak perlu capek-capek menggunakan tangan. Iya, kita bisa menggunakan mesin cuci. Ibu membacanya sekali lagi. Mencuci pakaian merupakan rutinitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Jika dahulu mencuci pakaian menggunakan tangan, kini kita dapat menggunakan mesin cuci. Namun tidak semua orang tahu cara mengoperasikan mesin cuci.
Berikut cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Ya. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Ya. Ya, ini merupakan mencuci pakaian menggunakan mesin cuci merupakan contoh teks prosedur kompleks. Ya. Hari ini pelajaran kita sampai di sini dan minggu depan Ibu minta kalian bawa koran. Sudah mengerti? Iya, bawa koran terus kita buat contoh yang ini. Nanti kita praktikan yang ini. Contoh teks prosedur yang sudah ada nanti kita aplikasikan. Ya. Ini hari ini Ibu memberikan materi dan minggu depan kita langsung praktek. Minggu depan kita praktek membuat keranjang dari koran bekas. Siap? Siap. Iya, baik. Kalau begitu, anak-anakku yang terkasih, terima kasih sudah menghadiri mengikut pelajaran bahasa Indonesia di tempat Ibu. Di sini Ibu mengajak kalian di alam bebas dengan menggunakan pakaian rumah supaya kalian merasa rileks. Iya, karena kita pasti jenuh di ruangan kelas terus, iya toh? Iya, dengan ruangan yang panas dan lain-lainnya. Iya, iya betul sekali Erwin. Supaya bisa mendapatkan udara segar, kita bisa melihat pemandangan. Ya. Kalau begitu anak-anakku yang terkasih, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian, marilah kita berdoa pulang. Anak-anak, setelah pulang ke rumah, baca lagi materi yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya, yang kalian sudah catat itu baca baik-baik. Terus kalian bisa nanti kalian baik minggu depan kita bisa mempraktikkan. Setelah kita praktik, Ibu akan buat ulangan. Iya, Ibu akan buat ulangan. Jadi tolong belajar baik-baik. Dan ingat ya, Ibu tidak henti-henti memperingati kalian bahwa saat ini negara kita dilanda COVID-19. Ya, kalian sudah tahu itu tentu ya. Nah, jadi tolong hati-hati, harus tetap jaga jarak, menggunakan masker. Hari ini Ibu memaafkan kalian karena kalian tidak menggunakan masker. Ya.